Ya Yun, tempo hari Vengo gegeran sama Ratna. Terus tangannya Ratna diputar-putar sampai berbunyi wus, wus, wus. Vengonya sampai takut dan lari terus diusir sekali sama security. Yuninya bilang, ya Pak, jadi kalau berperkara lewat jalur hukum, orang Tuban tidak akan ada yang menang melawan Sudomo Mergonoto. Artinya kan begitu, ya kan? Dengan penilaiannya, itu pula Suyanto jadi suka belagu, lalu tampil sebagai Adigang Adigung Adiguno. Karena merasa atasan dia, bos kopi kapal api, adalah segalanya. Artinya, bosnya dia itu sangat kaya raya, lalu diserai kekuasaan di kelenteng Kwan Sing Byo. Dan kalau penilaiannya sudah seperti itu, tidak perlu takut dengan apapun. Bila perlu, mencari musuh, dan musuhnya selalu dikalahkan, supaya dia menjadi terkenal dan berwibawa di kelenteng Kwan Sing Byo Tuban. Saya sama Cik Melan pernah menaikkan tumpengnya orang Surabaya, dan kebetulan orang tersebut kenal baik sama Suyanto. Lalu ditanya begini sama Suyanto, "Loh, kamu cocok tah sama Tio Ing Hin?" Lalu dijawab, "Oh, cocok sekali, ada apa toh?" Ditanya balik seperti itu. Lalu Suyanto menjawab begini, "Ya hati-hati sajalah. Tempo hari Ing Hin mengirimkan teh dari Kongco ke alamat kota Malang sana. Orangnya yang terima teh dimintai uang 15 juta rupiah. Terus kepada tamu Surabaya itu Tio Ing Hin bilang begini, ya aku baru tahu kalau kepribadiannya Suyanto seperti itu, Ci. Dulu aku kan cuma bilang sama dia kalau sedang menunggu travel CV Banyu Bancar untuk mengantarkan air teh obat dari Kongco kepada seseorang warga kota Malang. Gak taunya malah dijadikan modal kejahatan untuk memfitnah saya. Lalu Cacik Surabaya itu menjawab, ya Hin, mulai sekarang jangan banyak omong sama dia. Kasihan sama Kongco juga loh. Masa kelenteng Kwan Sing Byo dijadikan tempat tipu-tipu, memeras orang dan sebagainya. Ya Ci, ingin Kamsia dikasih tahu untuk tetap saling menjaga. Begitulah kisah ceritanya Suyanto Jinghe yang suka bikin hoak. Sedangkan Koh Tigun alias Gunawan Putra Wirawan, mantan ketua umumnya Kwan Sing Byo, juga dibikin cerita hoak sama dia. Suatu hari Suyanto bilang sama saya begini, kayaknya patung besarnya Kongco yang runtuh itu sulit dibangun kembali karena masalah perizinan. Terus uangnya malah dikantongi sama Tigun. Lah kalimat pernyataan seperti itu disuarakan hanya di depan saya atau diviralkan ke orang-orang lain juga. Saya gak tahu, walahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau saya bilang hanya Allah yang tahu, langsung diprotes keras sama Suyanto dengan kata, saya Suyanto yang lebih tahu dan paling tahu soal ini. Karena dia merasa yang paling tahu dan paling unggul di jagat raya alam semesta. Makanya berani mengobrak-abrik acara tumpengannya Kongco Kwan Sing Tikun yang dimuliakan oleh umat Tridharma sedunia. Bahkan bisa dan boleh dikata Kongconya dipecundangi sama dia. Sedangkan kami berdua, saya sama caciku Tio Melan yang menjalankan tugas sebagai perantaranya Kongco, dikriminalisasi kayak gitu. Kalau dibiarkan terus bisa makin hebat, menggila dan tidak ketulungan.
bagaikan mobil dengan kecepatan tinggi mendadak remnya blong, ya menabrak apa saja yang ada di depannya, ya kan? Gak pernah mengaku salah, malahan yang ditabrak dipersalahkan. Kalau sudah begini repot jadinya, ya kan? Ketika Suyanto bilang di kelenteng tidak boleh ada selamatan. Kalau cacimu bawa tumpeng tak usir. Lalu Tio Ing Hin menjawab, sejak dulu boleh tumpeng naik di meja altar. Jawab Suyanto, ya boleh-boleh saja. Tigun sama Alim tidak tahu apa-apa. Jadi mereka bertiga, Suyanto, Sudomo, dan Ratna, merasa sebagai pakar maestronya perkelentengan, tiada tanding, tiada banding, dan kepemimpinannya jangan pernah diganti oleh siapapun. Dan tiga orang ini tidak pernah merasa berat dalam hal menguasai kelenteng Kwanseng Biotuban. Bahkan urusan mencaplok pun soal mudah, tinggal menunggu sesaat lagi pasti tercaplok sudah. Ya ampun, Masya Allah, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Sekarang kembali lagi ke masalah santet. Saya yang seringkali dijadikan sasaran, maka saya lalu mencatat secara detail hari dan tanggal kejadiannya, yaitu hari Senin 17 Februari 2025. Saya mengalami perut sakit sekali dan berproses terus bertahap seperti yang sudah saya alami berkali-kali itu. Tidak beda sama sekali. Seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi, perut sakit sekali seperti diremas-remas, dalamnya perut atau jeroannya diremas-remas. Kemudian berlanjut dalam perut itu seperti diaduk-aduk, terasa mual-mual. Lalu tiba-tiba cairan dari dalam lambung naik sampai membanjiri mulut, rasanya sudah mau tumpah tapi tidak segera tumpah. Dari kurang lebih jam 8 malam sampai dini hari jam 2, kurang sedikit, kadang lebih sedikit baru benar-benar tumpah. Kemudian badan terasa lega karena rasa mualnya hilang. Terus saya langsung tidur, istirahatkan badan.